tentunya juga kita ketahui bahwa atau pendukung fanatik dari kesebelasan Sleman. Dan kita lihat dulu Mitra Olahraga susunan pemain dari Sleman. Ya, ini kita lihat bagaimana tim atau pemain-pemain yang diturunkan oleh Rudy Kelces dengan menggunakan 3-5-2. Kita di sini bagaimana Mamadou diberikan tugas dengan Ucapan selamat ataupun bersalaman. Dan ini adalah susunan pemain dari Persitara Jakarta Utara dengan pelatih Rahman Gurning. Dan buat saya ini juga adalah komposisi terbaik yang dimiliki oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Dan untuk kali kedua saya melihat bagaimana kapten kesebelasan Kurniawan Dwi Yulianto ditandemkan dengan pemain yang berasal dari Pantai Gading, Haus Gol. Akan dimulai nampaknya kick off pertama. Subandi sudah mengecek kelengkapan semuanya. Mencocokkan jam. 45 menit babak pertama telah dimulai. PSS Sleman, Elang Jawa. Dengan kostum kebanggaan mereka warna hijau-hijau. Sementara Persitara menggunakan kostum berwarna biru. Dengan kombinasi kaos kaki putih. Persitara kali ini mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki. Umpan lambung tadi, berebut di sana tadi, kita saksikan. Pertandingan yang banyak dinantikan oleh Mitra Olahraga tentunya tadi. Bationo tadi, Germain. Persitara kali ini mendapat pengawalan cukup ketat nampaknya tadi. John Tapkor. Elang Jawa kali ini gagal. Masih anak-anak Laskar Sipitung. Dibuang saja tadi langsung. Tendangan jauh oleh Hoirul Anam. Lemparan dalam, Mitra Olahraga. Pasukan Elang Jawa kali ini akan menata serangan kembali. Perlahan-lahan. Coba memperlambat tempo. Kapten dari Sleman tentunya Dwi Nugrahanta tadi. Masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. PSS Sleman. Coba menekan dari rusuk sebelah kanan. Mulai menusuk. Baik sekali. Terlepas tadi bolanya. Kembali cukup mudah. Sejauh ini anak Sleman di menit awal. Offside. Seperti apa yang dijanjikan oleh pelatih Rudy Kelces, kita melihat bahwa sejak kick-off mereka memang sengaja melakukan semacam shock terapi yang memberikan tekanan-tekanan yang cepat ke wilayah pertahanan Persitara Jakarta Utara, dan saya melihat sejauh ini belum ada hasil bagus yang sudah mereka petik. Yani Mamadou tadi terperangkap offside. Seperti tadi kita dengar juga perbincangan bahwa Abdurrahman Gurning juga pertama akan bertahan Mitra Olahraga. Ya. Kita lihat Persitara Utara coba merangsek Kurniawan. Gagal tadi kurus tampaknya. Kembali mudah saja dipatahkan oleh anak-anak Elang Jawa. Mencoba sabar dengan kondisi lapangan yang sejauh ini cukup baik. Umpan lambung terlalu panjang. Mudah saja untuk Ngadiono. Kelces atau Rudy William Kelces, pelatih yang cukup disiplin, pelatih keras untuk hasil yang lebih baik kepada tim asuhnya. Hampir saja tadi. Kembali Tapor tadi. Masih gagal. Kali ini kita lihat bahwa tim Dedi Mulyadi. Satu tekanan kali ini. Baik sekali. Berduel di sana. Dibuang saja tadi Timmy Dixon. Pemain keluarga negaraan Singapura. Naturalisasi dari Nigeria, Bu. Baik sekali sejauh ini. Masih di 3 menit awal babak pertama. Lemparan dalam Dedi Mulyadi. Tapkor tadi. Dedi Mulyadi. Gagal Dedi tadi. Angkatan bolanya kurang begitu cermat. Dihadang oleh Hoirul Anam. Sayup-sayup juga kita mendengarkan dukungan dari para penonton. Khususnya Slemania. Tidak henti-hentinya mendukung kesebelasan kesayangan mereka. Elang Jawa PSS Sleman. Cuma berbeda 1 peringkat. PSS di 13, sementara Persitara 12 dalam klasemen sementara. Kurniawan tadi gagal. Si Kurus
Pemain yang juga masih cukup gesit. Dan menjadi kapten dalam pertandingan kali ini bagi Laskar Sepitu. Satu peluang tentunya. Terlalu panjang. Mudah saja. Umpan yang kurang cermat. Satu serangan balik dari anak-anak Sleman. Mudah saja diputus. Serangan oleh Deddy Mulyadi tadi. Kombinasi pola-pola panjang dan bola-bola pendek tadi diperagakan oleh kedua tim. Agus nampaknya tadi. Ya, kita di bagaimana Riko di sini PSS masih mencoba bagaimana mencari titik lemah daripada Persitara. Mereka melakukan passing-passing bola pendek maupun juga bola-bola jauh. Ya, kita lihat bagaimana nih soloran. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Harus dihentikan laju dari pemain Sleman oleh Deddy Sutrisno tadi. Kalah sprint nampaknya tadi. Ya, satu tackle yang sangat terlambat, Riko. Kita lihat bagaimana Deddy Sutrisno melakukan tackling setelah pemain dari PSS Sleman melakukan dribble yang begitu baik. Dan akhirnya dia melakukan tackling sehingga menyebabkan free kick. Gagal, tendangan bebas yang kurang sempurna tadi. Kembali, pertarungan lini tengah terjadi. Elang Jawa kali ini mundur ke belakang. Cukup sabar sejauh ini. Dan cukup hati-hati juga kita lihat bagaimana kedua tim memainkan strategi dalam usia pertandingan 5 menit ini. Elang Jawa kali ini lakukan tekanan. Baik sekali. Begitu, spekulasi. Tendangan spekulasi. Bisa dikatakan demikian dengan rapatnya barisan pertahanan belakang dari Persitara, Bung. Iya, suatu gerakan sangat baik dan bagaimana dilakukan capping oleh pemain dari PSS. Namun kita lihat shooting yang belum mengarah. Sangat disayangkan Riko, pada ini adalah kesempatan untuk PSS di babak pertama ini. Dan ini juga adalah shock terapi yang pertama dari Suleimane. Kita melihat pemain yang sebetulnya adalah seorang dirijen di lini kedua Sleman. Memberikan satu ancaman di tengah kepungan 3 pemain Persitara Utara, Jakarta Utara tadi. Elang Jawa kali ini, anak-anak Elang Jawa. Berhasil direbut bola tadi. Satu mengenai bola yang kurang cermat tadi. Persitara kali ini lakukan tekanan tadi. Satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Hoirul Anam nampaknya tadi. 2 kali pelanggaran dilakukan tadi oleh Hoirul Anam terhadap Bationo. Ya, sangat jelas Riko, kita lihat bagaimana tadi umpan dari Yaya Sosomar kepada Bationo. Dan dia melakukan sedikit gerakan untuk menipu atau melewati Khairul Anam. Dengan seketika Khairul Anam melakukan tabrakan atau dorongan kepada Bationo. Sehingga inilah free kick yang diberikan oleh Wasit Subandi. Tendangan bebas kali ini. Satu peluang tentunya bagi kesebelasan tamu. Dihadapi oleh 2 orang pemain dengan tubuh sedang-sedang saja. John Tapor di sana dan Kurniawan Dwi Julianto. Dan saya pikir eksekusi ini akan diambil oleh John Takpor. Karena pemain ini dikenal memiliki tendangan yang lumayan akurasinya. 2 orang pemain Persitara kita lihat. Kurniawan yang akan ambil. Baik sih. Masih membentur tembok tadi. Kurus. Nah, bebas kurus tadi. Tapor langsung angkat kotak penalti. Hampir saja terjadi kemelut tadi. Berhasil direbut kembali anak Persitara. Mengurung Sleman. Kerjasama yang kurang baik tadi. Seolah berebut bola tadi, Bung. Kembali. Gagal. Ya, Laskar Sepitu. Tendangan spekulasi. Masih membentur. Atau kurang cermat dari tendangan. Yang dilakukan oleh Yaso. Agak tergesa-gesa kita lihat bagaimana Yahya Sosomar atau Yaso melepaskan satu tendangan yang unsur spekulasinya sangat tinggi tadi. Hanya hasilkan tendangan gawang tadi. Lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam, Deddy Sutrisno nampaknya. Salah seorang pemain muda Indonesia dulu. Usia masih muda. Kembali kandas tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta tadi. Melakukan soloran tadi, tendangan langsung kotak penalti. Tidak jelas yang dituju.
Masih nampak kebingungan, Fe, sejauh ini, Fe. Iya, sejauh ini bagaimana sebenarnya dia telah melakukan dribble yang sangat bagus, namun terlalu sia-sia karena umpan yang diberikan tidak terarah. Dan saya pikir ini terlalu terburu-buru, Riko. Satu tekanan tadi, dilakukan oleh Agus Purwoko tadi. Kembali Agus, gagal tadi Agus Purwoko maksudnya yang dituju. Cukup disiplin sejauh ini anak-anak. Persitara Jakarta Utara. John Tapor. Lincah sekali. Kotak penalti, dibuang saja tadi, satu peluang serangan balik tadi. Ya, suatu umpan yang kita lihat bagaimana John Takpor mengarahkan bola langsung masuk ke dalam kotak penalti sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana kesigapan lini pertahanan daripada PSS membuang bola. Kita lihat di situ sudah ada Kurniawan yang siap menyambut umpan dari Takpor. Inilah pemain yang sangat berbahaya, Riko. Di lini tengah daripada Persitara, John Takpor sangat dominan. Sepak pojok. Yang pertama nampaknya akan diambil oleh John Tapor. Sudah 2 kali nih. Langsung kotak penalti. Berbahaya. Hampir saja kurang cermat tadi. Dwi mengamankan bola. Yang juga merupakan kapten dari Elang Jawa. Dwi Adi. Hampir satu peluang Adiono. Cukup baik Adiono. Masih mendudukan imbang 0-0 di 10 menit babak pertama ini. Silih berganti. Tekanan dilakukan oleh kedua tim. Persitara coba membangun serangan kali ini melalui Dedi Mulyadi. Pemain nomor 8 ini. Umpan panjang. Gagal tadi umpannya. Maksudnya pada Bationo yang dituju. Masih dalam tempo yang sedang-sedang saja. Belum terlihat jelas playmaker atau dirijen mungkin, Bu. Ya, sebenarnya kita lihat bagaimana apa yang kita perkirakan tadi memang cuma beberapa menit di awal-awal saja, Riko. Satu peluang. Iya, ini adalah peluang yang sangat-sangat baik. Yang pertama diterima oleh Niani. Bagaimana umpan yang sangat baik oleh Fajar. Namun sayang sekali arahan bola atau heading yang dilakukan oleh Niani tidak mengarah kepada gawang. Sebenarnya ini peluang yang sangat baik, Riko. Fajar Listiantoro tadi. Pemain yang juga dibesarkan oleh Sleman. Adik dari Seto. Ya. Nurdiantoro. Sekeluarga bermain bola bisa dikatakan demikian, Bu. Ada satu lagi Yohanes Sinentara yang saat ini bermain untuk Persikota. Sekeluarga bermain sepak bola dengan prestasi di pentas nasional, di klub-klub nasional. Rahel tadi gagal tadi. Lemparan dalam tadi yang akan dilakukan oleh Deddy Sutrisno nampaknya. Ya, Riko, sebenarnya kita lihat bagaimana tekanan dari kubu PSS Sleman di awal tadi. Hanya kita melihat di 5 menit pertama, bahkan sekarang mereka justru malah udah lebih lambat. Dan tidak ada indikasi bahwa mereka melakukan serangan yang benar-benar bertubi-tubi di untuk kubu Persitara. Kita lihat bagaimana sekarang justru Persitara juga mampu bermain dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Ya, dan itu kita melihat bagaimana lini kedua Sleman tidak begitu jalan dalam menjaga konsistensi mereka sepanjang permainan dari sejak kick off tadi. Saya melihat bagaimana Suleimane, Rahel juga tidak begitu hidup permainannya. Sehingga suplai bola yang bagus untuk Mamadou Niane dan juga Fajar Liastara tidak begitu terjaga dengan bagus. Dibuang tadi bola oleh Ngako Gabriel. Main belakang yang cukup tangguh dari Persitara ini. Kurniawan harus turun jauh ke belakang. Bukan satu pelanggaran tadi terhadap Tapor. Tekanan kali ini ditusuk. Baik sekali dari sayap kanan. Sayang sekali Mitra Olahraga. Apa yang terjadi? Ya, Riko, kembali kita lihat bagaimana peluang kedua yang didapat oleh Niani sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Ini umpan yang sangat-sangat kelas dan sangat bagus. Serangan balik V kali ini dan Mitra Olahraga. Kurniawan tadi harus berjibaku di depan dengan tekanan balik tadi yang dilancarkan oleh anak-anak Jakarta. Niame. Ya, pemain ini dalam interval 5 menit melepas 2 peluang yang sangat-sangat bagus buat anak-anak Sleman. Kembali lini tengah dari PSS Sleman. Harus berjuang keras menguasai lini vital ini. Satu tekanan kali ini dari sektor kiri. Terlambat tadi dari Agus Purwoko. Satu passing dengan sisi kaki kiri yang sangat baik yang dilakukan oleh Anderson da Silva. Riko, bagaimana kita lihat umpan terarah sangat bagus. Namun Agus tidak bisa mengejar derasnya bola yang menuju ke arahnya. Sangat disayangkan. Tendangan bebas nampaknya tadi. Lambung
langsung menusuk kotak atau barisan pertahanan dari Sleman tadi. Pasukan Elang Jawa kali ini coba menata serangan kembali. Satu peluang kotak penalti. Baik sekali tadi Ngadiono. Lebih cepat dari Niame Mamadao tadi. Melakukan tangkapan dan terbang memetik si kulit bundar tadi. Inilah pemain cadangan dari Persitara. Kita lihat Gendut Doni. Belum juga diturunkan. Ternyata Abdurrahman Gurning lebih memasangkan Kurniawan dengan Bationo tadi. Masih anak-anak Sleman. Coba kuasai lini tengah. Tekanan kali ini. Terlepas bolanya. Bukan satu pelanggaran. Salah pengertian nampaknya tadi. Iya, kita lihat bagaimana juga Bationo mampu melewati bahkan hampir 3 pemain dari PSS Sleman. Namun memang kita lihat tidak ada teman yang membantu sehingga bola dapat dicuri kembali oleh pemain dari Sleman. Dan kita tarik bagaimana sebenarnya indikasi juga pemain Persitara mampu menembus pertahanan daripada Sleman. Kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman. Cukup rapat. Kita lihat ketika Sleman melakukan tekanan, berkumpul 2-3 pemain di tengah. Ya, seperti Fajar, tapi dari sisi wing tidak ada yang membantu, tiba-tiba muncul. Ya, betul sekali. Ini kita bagaimana fokus dari Solimane yang sangat-sangat terlalu bermain dengan dirinya sendiri. Sementara dia tidak melihat beberapa rekan sebenarnya yang bisa keluar untuk melakukan serangan. Namun dia begitu berambisi dengan melakukan dribble sendiri. Kembali. Buang saja bola oleh Dedi Mulyadi tadi. Tekanan kali ini. Bationo, tidak offside. Bationo nampaknya tadi. Satu umpan silang. Gagal. Hampir saja si Kurus tadi. Ya, kita lihat bagaimana Yaya Sosomar melakukan dribble yang sangat baik melalui sisi dari kanan pertahanan PSS. Dan kita lihat umpan sangat baik. Dan Kurniawan datang untuk mencuri bola. Namun sayang Riko, bola belum bisa masuk ke dalam gawang Sleman. Dan kita pun melihat bagaimana ruang tembak Kurniawan tidak begitu bagus untuk tidak mau disebut sempit. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana penetrasi solo dari Yaso begitu bagus dan Kurniawan dengan cerdik juga mencongkel bola, membelokkan arah bola. Tetapi karena sudut tembak yang tidak begitu bagus, bola kemudian gagal bersarang di gawang anak-anak Sleman. Kembali. Sleman coba kuasai. Coba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kita saksikan. Pergerakan dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Tidak offside. Dari rusuk sebelah kanan. Dia seringkali ditinggalkan posisi oleh Dedi. Satu peluang. Pelan saja. Cukup menarik, mulai terbuka permainan kedua tim. Baik Sleman maupun Persitara. Bationo tadi yang dituju. Mudah saja untuk anak-anak Sleman. Peran Rahel, V sejauh ini. Rahel yang juga cukup pengalaman dan lama di Persebaya tentunya, V. Ya, kita cukup baik apa yang dilakukan oleh Rahel. Kita lihat bagaimana Rahel juga bisa memberikan umpan, namun juga Rahel mempunyai kecepatan untuk melakukan dribble Riko. Kembali dari sektor kanan, salah peluang, dibuang saja. Baik sekali, Ngako Gabriel bermain aman. Ya, satu poin positif yang saya lihat dari Fajar Riko, bagaimana dia memberikan umpan selalu berbahaya yang masuk di dalam kotak penalti daripada Persitara. Namun kita lihat hanya kadang-kala satu pemain yaitu Niani yang hanya masuk ke dalam dan tidak ada pemain lain yang bisa memotong bola umpan-umpan daripada Fajar. Sepak pojok bagi Sleman, satu peluang, buang saja. Yang dilakukan oleh sepak pojok oleh Fajar tadi. John Tapor, gelandang elegan milik Persitara. Tidak cermat. Beberapa kali kalau kita perhatikan, V, bahwa tusukan yang dilakukan oleh anak-anak Sleman diawali dari rusuk sebelah kanan, di mana di situ ditempati oleh posnya oleh Dedi. Sutrisno pemain atau back kiri. Kemana Dedi, Bu? Sering tertinggal. Ya, saya lihat juga bagaimana Fajar Listiantara lebih banyak dioperasi ini. Satu peluang. Hampir saja tadi terlepas. Fajar memang lebih banyak dioperasi di sektor sayap untuk merusak konsentrasi lini belakang Persitara Jakarta Utara. Dan kita melihat beberapa kali umpan tarik yang dilakukan oleh Fajar sering gagal dimaksimalkan dengan sempurna oleh Mamadou Niane.
Cedera nampaknya. Ya, Gabriel Ngako. Ini benturan tadi. Apakah kena sikut, Bung? Kita melihat memang satu gerakan tangan kiri dari Mamadou Niane menerpa kepala dari Gabriel Ngako tadi. Harus dihentikan terlebih dahulu dan tendangan fair play tadi juga dilakukan oleh Ngadiono. Indah rasanya sepak bola seperti ini. Sportivitas, fair play. Ya, seperti hal itulah kok yang kita harapkan kok, bahwa walaupun di dalam pertandingan kita bermain keras ataupun juga kita tetap harus berkepala dingin, Riko. Ya. Ngadiono. Tendang langsung. Masuki. Mendorong nampaknya tadi. Bukan, ini tanda-tanda frustasi, Bung, ya, yang jelas, Bung, ya, dari Bationo, Bu. Setelah tadi mendorong salah seorang pemain dari Sleman. Kembali, bola-bola panjang. Masih dikuasai oleh Ngadiono. Jaga gawang yang dipercayakan oleh Abdurrahman Gruning. Untuk mengawal Mister Persitara kali ini. Kurniawan menunggu tadi. Kalah postur, Bung, nampaknya. Rahel tadi. Cukup rajin Rahel. Harus menjemput bola dan sampai ke bawah. Baik sekali. Pertempuran terjadi di lini tengah tentunya. Bationo tadi coba melebar pada Kurus tadi. Coba lakukan tekanan. Terlambat tadi. Masih ada Persitara. Coba melakukan tekanan. Dari rusuk sebelah kanan kali ini. John Tapor. Dari baik sekali. Menggunakan tumitnya. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Iya, kita bagaimana kerjasama sangat baik yang dilakukan oleh John Takfor, begitu juga dengan Bationo. Dengan melakukan back kill, kita Bationo mengembalikan bola, namun kita di sini bagaimana pemain pertahanan daripada PSS melakukan tarikan atau dorongan terhadap John Takfor. Ya, saya pikir gerakan tangan dari Anderson da Silva memang pantas diberikan satu hukuman, dan kita melihat bagaimana Jerman Bationo, Kurniawan Dwi Yulianto dan juga John Takfor. Tendangan bebas, satu peluang tentunya bagi tim tamu Persitara Jakarta Utara. Kembali apakah dieksekusi oleh Kurniawan yang tadi gagal melewati tembok dari anak-anak Elang Jawa. Akan dihadapi oleh John Tapor ini. Gelandang cukup eksplosif. Memberikan apa-apa instruksi kepada rekan-rekannya. John Tapor hanya melebar. Dan Kurniawan sudah menyambut di sana apabila terjadi bola rebound, Bu. Ya, sebagai kita bagian shooting cukup baik sebenarnya dilakukan oleh John Takfor. Sudah dia mampu melewati dari pagar yang dibentuk oleh PSS, namun memang arahnya yang belum mengarah ke gawang Riko. Namun sebenarnya shooting cukup bagus. Satu pelanggaran nampaknya terjadi lagi di lini tengah oleh Hariman Siregar. Pemain yang juga cukup kenyang dalam pentas sepak bola nasional. Tendangan bebas. Lakukan oleh... Ya. Kembali kita saksikan tekanan putus-putus dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Dari rusuk sebelah kanan kali ini. Coba lepaskan tendangan. Kotak penalti, satu peluang. Dibuang saja. Menghasilkan sepak pojok kembali untuk tim tuan rumah nampaknya PSS Sleman. Ya, bagaimana kita lihat Riko, umpan yang dilakukan oleh Yoga mengarah kepada Rahel, namun kita bagaimana Rahel berebut bola atau melakukan heading bersama Ebenezer Rudolf yang kita tahu bahwa posturnya jauh lebih tinggi. Dan ini katanya ada indikasi yang kita bicara tadi bahwa begitu banyaknya serangan dari sebelah kiri pertahanan daripada Persitara. Sepertinya Gurning mengambil inisiatif, ya, betul sekali. Jadi Sutrisno diganti, Riko. Ya, dari awal tadi sudah saya soroti, Bu. Ya. Bahwa saya tanyakan bahwa sering sekali Fajar dari sayap kanan melakukan tekanan di posnya Dedi Sutrisno. Ya, memang kita melihat bagaimana Dedi Sutrisno sering agak keteter membendung serbuan-serbuan dari sektor kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara, dan pilihan menarik keluar Dedi Sutrisno dengan menyuntikkan Marzuki. Ini juga suatu keputusan yang sangat cepat yang dilakukan oleh pelatih Gurning. Ya, sebenarnya juga Marzuki adalah pemain yang berposisi sebagai pemain inti di sebelah kiri. Ya. Bung Ardiman. Namun kita bagaimana memang di sini sengaja mungkin Gurning menurunkan Dedi karena dia mengetahui seluk-beluk permainan daripada PSS. Namun kita lihat justru malah kebalikannya.
tampil di bawah bentuk terbaiknya dan tentu ini adalah satu keputusan yang bagus dari Gurning dengan lebih memilih menarik keluar kembali Dedi Sutrisno. Satu peluang dari sepak pojok kali ini. Satu peluang. Hampir seluruh pemain dari Sleman turun membantu. Pertahanan mereka dari tekanan anak-anak Persitara. Rahel nampaknya. Rahel. Salah umpannya. Umpan yang kurang cermat dari Rahel tadi. Ya. Gelandang mungil. Ya, dan beberapa kali kita melihat bola-bola yang dilakukan, yang diumpan, yang dipasing oleh Rahel sering tidak terjaga akurasinya. Seperti kurang fokus bertanding pada sore hari ini. Kembali sudah 24 menit masih 0-0. Sementara penguasaan bola juga masih 50-50 nampaknya, Bu. Marzuki yang menggantikan posisi dari Dedi Sutrisno tadi. Berbahaya sekali, Bung, tadi, Bung. Apabila membentur pemain Sleman. Persitara lakukan tekanan melalui Khairul Anam tadi. Oh, iya. Dedi Mulyadi maksudnya. Jota Power tadi. Dari Sukadan. Satu umpan baik. Hampir saja. Ya, Riko, kita lihat bagaimana teknik crossing yang dilakukan oleh John Takpor sangat-sangat baik, Riko. Kita lihat bagaimana dia melakukan placing atau mengumpan bola dengan kaki dalam sangat baik. Namun kita lihat memang ketinggian bola sedikit kurang sehingga dapat dipotong oleh pemain dari Sleman. Kembali menyusun, merangkai tekanan, merangkai serangan. Bola berhasil direbut tadi, Bung. Diganggu oleh Adam Sitara sehingga operannya kurang cermat. John Tapor tadi. Adu body, Bung. Lapangan yang cukup indah atau lapangan cukup enak mungkin. Tentunya mempengaruhi terhadap pertandingan dan permainan yang dilangsungkan oleh kedua tim. Coba kembali menata serangan. Umpan lambung. Langsung menuju kotak penalti tadi nampaknya. Ya, cukup tenang kita bagaimana EBJ Rudolf memberikan umpan kembali kepada Ngadiono. Dan sebenarnya kita lihat gini, Riko, bagaimana indikasi daripada Persitara mereka juga mampu memainkan bola. Ini adalah peluang bagi Persitara juga untuk sebenarnya bisa keluar dan melakukan serangan untuk mencetak gol. Dan kita begitu belum melihat sama sekali apa sebenarnya dilakukan oleh Sleman, yaitu kerja sama tim yang memang benar-benar diciptakan untuk melakukan peluang. Kita bagaimana banyak sekali tendangan-tendangan hanya jauh, long pass yang tidak terarah ke arah gawang daripada Ngadiono. Seolah-olah hanya mengandalkan satu keberuntungan, Bung Fe. Ya. Dan ada kesan memang bahwa anak-anak Sleman tampil belum dengan ritme terbaik mereka. Karena ada banyak serangan-serangan yang mereka bangun itu tanpa desain yang bagus. Dan sekarang pun dalam situasi sebagai tim tamu, anak-anak Persitara Jakarta Utara justru tampil lebih tenang, lebih terpola, dan lebih lepas dalam membuka dan membangun serangan demi serangan. Kita lihat satu pelanggaran tadi. Ya, sangat keras kita lihat bagaimana Oyedepo mengganjal Yaso. Pada saat Yaso berlari, kita lihat ini sangat-sangat bahaya tackling yang dilakukan. Namun kita lihat memang wasit menganggap bahwa dengan peringatan sudah cukup untuk pemain untuk tidak melakukan hal itu kembali. Saya pikir sesuatu terjadi dengan tangan kanan Yaso. Salah jatuh katanya, Bung. Dan Apakah terkilir kita lihat juga. Bukan hal yang aneh lagi, Bung, sekarang kalau kita lihat kaum wanita untuk datang ke stadion. Bung Feve, bagaimana mencermati selalu? Iya, saya setuju, Riko. Sebenarnya kondisi ya sekarang kita lihat di bagian di lapangan juga udah semakin banyak wanita berani untuk datang ke stadion untuk menonton langsung pertandingan. Ini adalah indikasi bahwa mereka udah merasa sepak bola kita udah begitu juga nyaman untuk kaum hawa sehingga mereka mau atau mereka berani datang untuk menonton. Satu tendangan bebas. Hampir saja tadi. Tendangan langsung. Baik sekali. Dwi Adi. Jaga gawang dari Sleman. Kali ini Sleman lakukan tekanan. Kembali melalui Rahel. Gelandang mungil. Merangsek dari sektor kiri. Mendapat pengawalan cukup ketat. Anak-anak Elang Jawa ini tidak bebas. Offside. Hampir saja. Iya, tipis sekali, Riko. Kita lihat bagaimana sebenarnya pergerakan daripada Rahel cukup baik. Dia datang dari belakang dan umpan dari Fajar ke daerah sangat baik. Namun kita tidak melihat dari sisi sebelah kiri yang di situ berdiri wasit yang atau hakim garis. Ya, kita sebenarnya sangat tipis. Dan wasit berkata lain bahwa ini adalah keputusan wasit adalah offside. Sayang sekali tadi. Satu peluang diperoleh oleh Rahel.
Walaupun nampak dari sekilas agak sejajar, V, tentunya. Saya pikir suatu kerugian besar buat Persitara ketika Yaso sepertinya tetap dalam keadaan ditandu dan harus mendapatkan suatu perawatan yang serius. Dan Persitara akan kehilangan seorang bek sayap yang sangat atraktif seperti Yahya Sosomar atau Yaso. Bukan satu pelanggaran tadi, terjadi benturan. Kembali anak-anak Laskar Sipitung coba merangsak dari sektor kiri. Kita lihat penjagaan yang begitu longgar. Bukan juga satu pelanggaran, Wasit Subandi melihat benturan pemain. Oh. Harus dihentikan nampaknya, Bung. EBNJ tadi coba memprotes, memegangi tangan wasit agar tidak masuk ke sakunya untuk mencabut kartu kuning. Ya, bagaimanapun juga keputusan wasit harus diterima. Kita lihat bagaimana gerakan dari EBNJ sebenarnya hanya dengan pelanggaran yang ringan menurut saya. Dia menahan gerak lari daripada Fajar. Namun kita memang mungkin ada indikasi bahwa sikut dari EBNJ masuk ke wajah daripada Fajar sehingga keputusan Subandi untuk memberikan kartu kuning sangatlah tepat apabila memang itulah anggapan dari Subandi. Kartu kuning pertama dalam pertandingan kali ini dikeluarkan wasit Subandi terhadap EBNJ. Coba kita lihat tayang ulangnya ini. Coba menghalangi laju dari Fajar. Ya, memang terlihat di sini EBNJ melakukan dorongan untuk menghentikan pergerakan dari Fajar Listiantara tadi. Lemparan dalam. Mulai keras di 30 menit babak pertama kali ini. Pertandingan super big match antara PSS Sleman menghadapi Persitara. Kondisi cuaca dan atmosfer pertandingan tentunya sangat kondusif. Lemparan dalam langsung kotak penalti, satu peluang bagi tim Lang Jawa. Gagal, kembali ya. Terlalu memaksakan. Iya, sangat sia-sia saya pikir apa yang dilakukan oleh Fajar. Dia melakukan syuting langsung dari sudut sempit ya. Hampir sejajar garis dengan gawang. Namun saya pikir apabila dia melakukan crossing ke tengah, mungkin lebih baik dan menciptakan kemelut di daerah penalti daripada Persitara. Memaksakan bola yang cukup sempit tadi dari sudut sempit. Masih belum merubah keunggulan atau skor. Masih 0-0. Satu kerugian tentunya bagi tuan rumah apabila tidak bisa memaksimalkan bermain di kandang. Rael tadi kerjasama 1-2. Kembali umpan 1-2 Fajar. Coba dari kaki-kaki. Mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan Persitara. Bationo masih mencari rekannya Kurniawan. Kurniawan ditargetkan di depan sementara lini kiri maupun kanan maupun tengah seringkali terputus, V, kalau Anda melihat. Iya, kita melihat bagaimana Riko sebenarnya kerja dari Bationo menarik gerakan daripada pertahanan daripada PSS cukup baik. Namun kita lihat indikasi apabila Kurniawan bergerak jarang sekali menerima umpan-umpan yang begitu baik dari lini tengah. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya lini tengah daripada Persitara sebenarnya lebih banyak melakukan gerakan-gerakan individual yang saya pikir tidak begitu perlu. Satu tekanan kali ini melalui Rael. Dari sektor kanan kembali. Baik sekali. Sayang Riko kita lihat bagaimana sebenarnya kepintaran atau kecerikan dari Rahel pada saat Marzuki ingin melakukan tackling dan pada saat itu juga dia secepatnya mendorong bola sehingga Marzuki terlewati, namun kita lihat bola terlalu cepat dan lebih dulu keluar dari arena pertandingan. Rahel pemain mungil yang cukup positif ini, Bu. Mampu mengelabui Marzuki tadi. Kembali Persitara coba lakukan umpan-umpan panjang. Kurniawan tadi yang dimaksud. Terlalu panjang umpannya. Masih John Tapol. Baik. Oh, meliuk-liuk tadi. Wah, tendangan spekulasi. Kembali dilakukan oleh anak-anak Laskar Sipitung. Yaso tadi. Satu hal sebenarnya Riko sangat menarik yang saya lihat daripada Persitara. Bagaimana sebenarnya apabila Itime Dixon maupun Yaso begitu rapat dikawal oleh pertahanan daripada PSS Sleman. Sebenarnya selalu ada indikasi bahwa Dedi Mulyadi berani keluar untuk melakukan penetrasi ke depan. Nah, ini kita lihat bagaimana Dedi sekarang melakukan dribble. Ya, free kick. Ya, seperti inilah sebenarnya kemampuan daripada Dedi Mulyadi untuk melakukan dribble untuk penetrasi ke depan dan memberikan umpan ke depan. Ini jarang sekali dilakukan
Karena mungkin ada indikasi bahwa mereka lebih fokus ke pertahanan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan counter attack. Kembali bola dikuasai oleh anak-anak Persitara sebagai tim tamu. Mampu meladeni umpan pendek pada John Tapor tadi maksudnya. Kembali gagal. Lang Jawa kali ini Ngako Gabriel. Rahel. Coba kuasai. Kembali satu terobosan. Gagal. Salah pengertian nampaknya tadi. Disapu oleh Marzuki. Free kick, Rico, kita lihat bagaimana sebenarnya Fajar sudah berlari dan gerakan lari daripada Fajar ditahan oleh pemain bertahan daripada Persitara. Dan ini juga harus diwaspadai karena apabila kejadian seperti ya, kita dorongan tangan EBNJ kembali ya. Ini bisa berbahaya dan dia telah mendapat satu kartu kuning. Hanya membenturkan badannya sedikit, Bu. Untuk menahan laju Fajar. Yang memang bermain cukup sedang on fire nampaknya Fajar, Bu. Iya, kecepatan Fajar memang cukup baik, Rico. Kita lihat bagaimana sebenarnya dia diduetkan menjadi striker di depan bersama Niani. Namun kita lihat bagaimana Fajar begitu rajin keluar ke kanan maupun ke kiri untuk melakukan crossing atau penetrasi ke daerah Persitara. Tenang bebas. Baik sekali, hampir saja. Masih melambung tinggi. Belum merubah kedudukan. Tendangan dari Fajar tadi. Iya, cukup keras sekali. Kita lihat bagaimana Fajar bisa melampaui pertahanan pagar daripada Persitara. Namun sayang memang syuting yang begitu keras, begitu terarah, namun masih di atas Mister, Rico. Hanya tipis. Cukup tinggi, Bu. Melambung dari Mister gawang. Adiono tadi. Kembali masih belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0. Marzuki dari sektor kiri tadi. Kembali dapat mata Rahel. Anak-anak Sleman kali ini. Umpan 1-2 cukup baik. Coba melebar dari sektor sayap kiri kali ini. Tekanan dilakukan oleh anak-anak Sleman melalui Agus Buroko. Umpan 1-2. Ngako Gabriel tadi. Masih Ngako. Satu pelanggaran nampaknya melihat Subandi agak terlambat meniupkan peluit setelah tackling dilakukan dengan dua kaki menurut mata saya. Iya, tackling yang sangat keras yang dilakukan oleh Ngako dengan kedua kakinya. Ini sangat wajar apabila wasit Subandi memberikan pelanggaran. Namun kita lihat bagaimana pada saat tackling dilakukan ini kita dengan dua kaki. Kita melihat Subandi tidak begitu saja langsung meniup fluid dan dia melihat arah bola bagaimana apabila bola tadi kembali dikuasai oleh pemain PSS mungkin akan dibiarkan oleh Subandi play on. Namun kita lihat bagaimana bola tidak dikuasain. Oleh karena itulah Subandi akhirnya meniup bahwa itu adalah pelanggaran untuk PSS Sleman. Soleimani tadi mendapat pengawalan cukup ketat. Dan harus dihentikan gerakannya dan digunting, bisa dikatakan demikian. Oleh Ngako tadi. Menggunakan pull atau telapak kaki dengan dua kaki. Tendangan bebas. Hanya beberapa meter dari kotak penalti. Satu peluang tentunya. Apakah Soleimani sendiri yang bakal mengeksekusi? Hampir saja. Tidak ada reaksi dari penjaga gawang, Bu. Iya, kita lihat bagaimana Ngadiono memukul kepalanya sangat tidak yakin apabila bola itu mengarah ke gawangnya. Sangat sedikit kita lihat, Rico. Iya. Sangat beruntung Ngadiono. Memang didiamkan karena dia sudah tahu bola keluar atau memang kaget belum sempat bereaksi, Bu. Cukup cepat tadi. EBNJ sudah menerima kartu kuning dalam pertandingan kali ini. Harus lebih berhati-hati. Kembali pertempuran di lini tengah terjadi antara pemain-pemain Lang Jawa dan Laskar Sipitung. Rahel. Salah umpannya. Hanya memainkan bola-bola lambung. Seolah berupaya dengan keuntungan. Satu pelanggaran tadi Rahel. Iya, satu gerakan tangan dari Rahel. Kita lihat bagaimana pemain yang begitu kecil berani untuk melakukan jumping heading berebut bola dengan pemain asing. Kita lihat bagaimana Bationo. Ya, tangan dari Rahel menyangkut di leher daripada Bationo. Dan inilah indikasi dari pelanggaran itu, Rico. Ini kalau nggak jam terbang, Bung. Walaupun kecil, tapi jangan polos, orang bilang. Anda pernah melakukan FV di tarikan FV? Tidak, Rico. Jarang sekali begitu. Satu tendangan atau ya keuntungan bagi tim tamu, Hariman. Oh, bukan Hariman yang akan mengambil. Ngako. John Tapor. Hariman. Dalam pertandingan kali ini saya melihat peran dari Itimi Dixon. Yang dalam laga beberapa waktu yang lalu melawan tim Indonesia, Bung. Sangat eksplosif, sangat berbahaya. Tapi kali ini pergerakan Itimi Dixon seolah tidak ada, Bung. Ya, tidak begitu kontributif saya lihat bagaimana penampilan Itimi Dixon.
Satu peluang. Umpan 1-2 cukup baik. Terlambat. Di sini kita melihat bagaimana pergerakan dari Mamadou Diane seperti ada kesan kekurang percayaan diri. Meski dalam situasi yang lumayan bebas tadi, dia masih tetap memberikan umpan untuk Fajar Listiantara. Kalau saja Mamadou Diane memberikan satu keputusan melepaskan tendangan sendirian dengan melakukan 1 atau 2 kali kontrol, saya pikir persentase keberhasilannya akan jauh lebih besar. Satu peluang. Masih menjamping, Bung. Ya sebenarnya begini Riko, kita bagaimana tadi yang dikatakan oleh Bung Ardiman bahwa sebenarnya Nanian ini mempunyai peluang apabila tadi dia melakukan atau mengarahkan bola mengarah kepada kotak penalti, melakukan dribbling maupun shooting. Mungkin lebih baik daripada dia memberikan back pass kembali kepada Fajar. Namun kelihatannya ini adalah indikasi dari 2 peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Niani sehingga kepercayaan diri Niani tidak muncul dalam pertandingan ini. Masih belum begitu kelihatan percaya diri. Atau memang dia adalah tipikal pemain dengan naluri pembunuh yang bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Masih terjadi perebutan bola di lini tengah. Soleimani tadi berebut dengan John Tapor. Pelanggaran di depan mata Subandi. Saling membangunkan. Indah rasanya sepak bola seperti ini. Ya ini juga satu keputusan yang tepat, kita bagaimana Subandi berada begitu dekat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Sleman. Dan saya juga pernah mendengar bahwa apabila wasit melakukan atau meniup peluit untuk melakukan pelanggaran, itu adalah paling jauh dia berjarak 10 meter daripada tempat kejadian. Dan kita lihat bagaimana Subandi selalu tepat berdiri dekat dengan kejadian pelanggaran. Bisa dikatakan sebagai wasit juga tidak hanya pengetahuan umum seputar perwasitan, Bung, aturan berlaku, tapi harus mempunyai stamina yang baik untuk terus berlari sepanjang 2 kali 45 menit. Kali ini, bukan satu pelanggaran, karena satu keuntungan ya, advantage. Dari lini sayap kanan, satu peluang, terlambat tadi. Yoga mempertanyakan keputusan wasit ataupun asistennya, Bung. Tapi apapun kita melihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Andre Yoga. Laju bola bergulir lebih cepat dengan pergerakan dari Andre Yoga. Sehingga bola sulit dalam penguasaan atau kontrol dari gelandang Sleman ini. Satu pelanggaran saya pikir dari Gabriel Ngako. Cukup keras tadi, Bung. Sikut Ngako masuk ke kepala bagian belakang dari Horul Anam. Ya bagaimanapun Riko, apabila terjadi memang perebutan bola dengan segala macam cara pun bisa dilakukan oleh setiap pemain untuk menghalau atau merebut bola. Namun kita memang di sini tidak diberikan pelanggaran karena mungkin wasit tidak begitu melihat kejadian yang terjadi. Satu tekanan, kembali kita lihat. Mudah saja hilang bola. Itu Dixon sampai tadi. Kurniawan pun mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari lapisan belakang pemain dari Sleman. Itu Dixon tadi. Dedi dicuk saja bola tadi kepada Itimi. Kita lihat dari sayap kanan, satu peluang baik. Bukan main mitra olahraga, kita lihat The North Jack, pendukung setia Persitara yang jauh-jauh datang meninggalkan ibu kota menuju Sleman, berteriak gembira menyambut gol yang sangat penting. VV. Ya, kita lihat Riko bagaimana Itimi Dixon baru saja kita bicarakan bagaimana dia bermain untuk Persitara tidak begitu kelihatan di awal-awal tadi Riko, dan setelah dia melakukan crossing yang sangat baik dan kita lihat Bationo tepat berada di belakang dan gol tercipta Riko, sangat baik apa yang dilakukan oleh Itimi Dixon. Dan ini adalah gol pertama untuk pemain yang berasal dari Burkina Faso ini, dan saya melihat satu hal yang juga membuat bagaimana gol ini bisa terjadi adalah bagaimana barisan belakang Sleman lengah dan tidak memberikan konsentrasi yang bagus untuk pergerakan dari Jermaine Bationo. Iya, saya setuju sekali. Kita lihat bagaimana Bationo berdiri begitu bebas dan tidak ada pemain yang melapis. Sama sekali tidak ada pengawalan dan kita melihat begitu mudah dan begitu gampang buat Bationo membobol gawang Dwi Adi Priantara. 1-0 Mitra Olahraga TV. Tim tamu unggul. Satu yang kerugian tentunya bagi tim tuan rumah. Lemparan dalam, Fajar coba melakukan tekanan lebih keras tentunya untuk tim Lang Jawa. Ngadiono. Setelah tadi kita lihat
Betapa cerdiknya juga Kurniawan Dwi Julianto. Hampir saja menyundul bola masuk. Ya. Ketika terlepas, coming from behind. Bationo muncul tiba-tiba. Dan memang konsentrasi lini belakang Sleman lebih banyak tersedot untuk pergerakan solo dari Kurniawan Dwi Julianto. Dan kita melihat bagaimana Anderson da Silva dan juga beberapa nama lain di lini belakang Sleman tidak memberikan atensi yang lebih untuk pergerakan yang dilakukan oleh Jermain Bationo. Menit-menit terakhir di babak pertama, tertinggal sementara Elang Jawa atas Laskar Sipitung. Satu peluang kali ini, gagal, bukan satu pelanggaran. Ngako, cukup lugas. John Tapok tadi terhadap si Kurniawan. Cukup sabar Kurniawan, umpan panjang kepada Ikimi tadi maksudnya. Coba berduel, 1 lawan 1 tentunya. Mudah saja dipatahkan. Sleman kali ini coba membangun serangan melalui Rahel. Melebar. Terlalu panjang umpan tadi. Yaso dengan mudah. Marzuki yang masuk di pertengahan babak pertama tadi. Tambahan 2 menit diberikan oleh wasit. Pertandingan kali ini di babak pertama. 1 pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain-pemain atau Yaso, salah seorang pemain petarung ulet dari Persitara tadi. Ya, saya setuju Riko apa yang dikatakan Riko bahwa memang Yaso bukan saja melakukan dia baik dalam melakukan penyerangan, namun kita lihat bagaimana dia juga selalu turun sampai ke setengah lapangan daripada pertahanan Persitara untuk membantu melakukan defense, membantu rekan-rekannya untuk bertahan, Riko. Soleimani tadi, Fajar, tendangan spekulasi Fajar. Ada 3 tembok di sana. Kembali satu peluang. Mudah saja masih jauh, Bung. Seolah sulit menembus ke dalam kotak penalti. Secara power memang sedikit ada persoalan di skuad Sleman. Kita melihat beberapa pemain yang beredar di lini kedua mereka. Apakah itu Suleimane atau juga Andre Yoga, bahkan juga Agus Purwoko. Tidak memiliki power yang cukup untuk melepaskan tendangan-tendangan yang spekulatif dari luar kotak penalti. Kembali. Coba membangun serangan. Tapor. John Tapor. Gelandang Persitara. Mulai memainkan bola, mulai lebih tenang, Bu. Setelah unggul 1-0 ini. Iya, memasuki menit akhir, Riko, kita lihat bagaimana mereka menurunkan tempo dan mereka lebih bermain ball position. Kita lihat memang sebenarnya waktu ini sudah mau habis, sehingga juga inilah indikasi bahwa mereka lebih memperlambat untuk lebih bisa beristirahat, Riko. Gagal umpan dari terobosan maksudnya Tapor kepada Kurniawan Dwi Julianto. 1 pelanggaran nampaknya tadi. Tendangan bebas bagi Sleman. Mulai meningkat tempo di akhir-akhir babak pertama kali ini. Soleimani. Selesai sudah. Wasit Subandi meniupkan peluitnya tanda usai babak pertama antara Sleman melawan Persitara. Kedudukan untuk sementara Persitara unggul 1-0 atas Sleman. Baik, kita akan langsung menuju ke Stadion Maguwo Harjo. Kick off babak kedua baru saja dimulai. Peluit sudah ditiupkan oleh wasit Subandi. Menandakan babak kedua telah dimulai. Sementara tuan rumah PSS Sleman tertinggal atas tamunya kesebelasan Persitara Jakarta Utara 1-0. Satu pekerjaan cukup berat nampaknya juga akan dilakoni oleh anak-anak Elang Jawa ini untuk mengejar defisit 1 gol atas Laskar Sipitung. Kembali membangun serangan anak-anak Persitara kali ini. John Tapor rajin menjemput bola. Umpan 1-2 memainkan tempo yang cukup baik kali ini. Bationo tadi panjang maksudnya pada Kurniawan. Dwi Adi atau dijuluki si Badut. Penjaga gawang yang dulunya mempunyai memang badan cukup gempal, cukup gemuk. Teman-temannya menjuluki si Badut. Fajar, salah seorang pemain yang cukup sedang on fire nampaknya dalam pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dilakukan oleh anak-anak Persitara kali ini. Mulai berani memainkan tempo. Marzuki yang tadi masuk menggantikan Dedi Sutrisno. 1 pelanggaran tadi coba berkelit. Cukup baik tadi. George
melakukan pelanggaran tadi. Atau Oyedepo George. Masukkan tendangan bebas. Ya, Riko, kita tadi bagaimana di babak pertama tadi istirahat. Rudy Kelces mengatakan bahwa jangan mengikuti irama lawan. Kita memang ada indikasi dari babak pertama tadi PSS bermain sangat-sangat lambat dan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Persitara sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan-serangan yang begitu sporadis karena irama permainan mereka justru malah diatur dengan tempo permainan dari Persitara. Dan kita bagaimana di awal babak pertama kedua ini sama masih apa yang dilakukan oleh Sleman dan mereka tidak begitu keluar untuk melakukan tekanan-tekanan dan iramanya temponya masih sedang-sedang saja dan seperti di babak pertama tadi. Tendangan bebas. Tapor, baik sekali keras. Hampir saja. Luar biasa Riko, kita lihat bagaimana jarak yang sangat jauh dan kita lihat bagaimana Takpor melakukan shooting yang sangat keras. Kita lihat. Tendangan melengkung tipis saja, V. Ya. Tendangan cukup jauh. Hampir saja menambah keunggulan tim tamu. Hanya melambungkan bola tadi dari anak-anak Sleman. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Ya, satu gerakan kaki dari Yaso tadi pada saat merebut bola sangat berbahaya dan kita bagaimana dia ya sedikit mengganggu. Ya, kakinya tertinggal dan mengenai perut daripada Fajar. Pelanggaran ringan menurut saya. Pergantian pemain nampaknya juga tengah dipersiapkan oleh Haryanto Prasetyo tadi atau Tommy. Haryanto adik daripada Indrianto. Satu serangan kali ini. Terlalu panjang tadi umpan. Tidak ada Kurniawan di sana tadi. Cukup jauh Kurniawan membantu pertahanan. Kembali. Anak-anak Sleman membangun serangan. Lebarkan. Melalui tadi Jorge. Atau George. Kembali merangsek dari Yoga. Dari sektor kanan. Umpan tarik tadi. Satu pelanggaran tadi. Kembali Yaso dan Yaso. Cukup mempunyai arti yang cukup vital tentu dalam pertandingan kali ini. Yaso. Ya, Yaso tidak hanya melakukan penyerangan, dia juga melakukan pertahanan cukup baik. Dan bagaimana kaki Yaso sedikit mengganggu gerak daripada Andre Yoga di sebelah kiri pertahanan daripada Persitara. Tendangan Vegas. Soleimani tadi. Satu peluang meningkatkan ritme serangan nampaknya. Tuan rumah Sleman. Soleimani langsung kotak penalti. Satu peluang terlepas. Hampir saja. Madiono tidak lengket tangkapannya tadi. Kembali Sleman berhasil curi tadi bolanya. Yaso nampaknya. Cepat sekali Riko kita mengenai Yaso. Iya. Langsung mengetik. Baik, terlepas. Tidak offside. Sana peluang. Apa yang terjadi? Bationo gagal menambah koleksi golnya. Iya, saya lebih melihat ke arah positif daripada yang digagalkan daripada Yaso. Gerakan yang sangat cepat dan dia melakukan dribble sangat cepat. Dan kita di sini bagaimana Bationo begitu bernafsu untuk melakukan shooting dan tidak melihat sebenarnya masih ada Kurniawan pada posisi yang sangat enak, sangat bagus untuk mencetak gol. Namun ini indikasi bahwa Bationo begitu egois untuk mencetak gol sendiri, Riko. Iya, tidak melihat pemunculan sang kapten Kurniawan. Iya. Atau mungkin besok mesti SMS dulu, Bu. Dengan SMS mungkin Kurniawan mengetahui. Satu pelanggaran tadi cukup keras nampaknya. Dilakukan oleh salah seorang pemain Sleman terhadap Itimi Dixon. Ya, tackling sangat keras oleh Anderson da Silva. Kita ya bagaimana kaki begitu tinggi dan mengenai lutut atau menghalau gerakan lari daripada Itimi Dixon. Dan kita lihat bagaimana Itimi Dixon terjatuh. Apakah memang indikasi salah jatuh sehingga tangan daripada Itimi Dixon sedikit mengalami gangguan. Belum layakkah diganjar kartu kuning, V? Ya, sejauh ini kita melihat bagaimana sebenarnya Subandi lebih melihat arah kepada mungkin pelanggaran tidak begitu berbahaya. Sehingga Subandi sah saja mengambil keputusan bahwa ini tidak pantas untuk diganjar kartu kuning, Riko. Tendangan bebas tadi, tendangan langsung oleh Deddy Mulyadi. Sedikit berbau spekulasi. Ingin mencoba tendangan seperti John Tapor tadi, Bung. Cukup jauh. Coba kembali merangkai serangan anak-anak. Baik sekali umpan Copung. Dari pemain-pemain gelandang atau pemain tengah dari Sleman.
Kembali Tapor. Baik saya Tapor. Bationo. Coba mencari tempat Bationo. Benar saja Bung Anderson tadi mendapat kartu kuning. Satu peluang. Ah, sayang sekali. Iya Riko, kita bagaimana sebenarnya kerjasama dari pemain Persitara lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada PSS Sleman. Mereka berani melakukan passing dari kaki ke kaki sehingga apa yang dilakukan cukup baik. Tommy Haryanto atau lengkapnya Haryanto Prasetyo merupakan adik dari Indrianto Nugroho. Ya, suatu pergantian yang sebenarnya sangat-sangat saya pertanyakan Riko, bagaimana Fajar bisa diganti oleh seorang pemain yang mempunyai justru karakter bertahan ya, Tommy. Dan kita lihat bagaimana di sini keputusan daripada Rudy Kelces dengan menarik Listianto Fajar, berarti dia akan menaruh di depan yaitu Niani berduet bersama Rahel Tua Salamoni. Pergantian di menit-menit atau masih dibilang awal babak kedua. Satu peluang dari komunikasi kurang baik nampaknya Bung. Pemain belakang. Hampir saja Niani melakukan heading yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Dedi maupun juga Ngadiono sebegitu saling berharap bahwa bola akan dipotong, namun kita lihat di situ berdiri Niani yang begitu baik sebenarnya, namun kembali Niani tidak bisa fokus untuk mengambil bola. Satu tekanan kali ini, laser itu melalui Kurniawan, Kurus, salah umpannya tadi pada John Tapor maksudnya, mampu diintersep atau dibaca. Hariman Siregar tadi, Rahel berhasil mencuri. Lini tengah coba dikuasai oleh anak-anak Elang Jawa. Kali ini dari kaki ke kaki. Coba merangsek ke depan. Andre Yoga. Baik sekali Yoga. Andre Yoga. Gagal. Terlalu rapat. ITB Dixon. Ya, terlalu rapat memang barisan pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kita melihat kesulitan yang ditemui, yang didapatkan oleh anak-anak Sleman dalam usia pertandingan 10 menit dari babak kedua ini. Sulit buat mereka untuk menembus tembok pertahanan anak-anak Persitara yang sangat-sangat disiplin dalam membentengi lini pertahanan mereka. Kembali. Sulemani. Coba dari kaki ke kaki. Ringsek dari sektor kanan. Bukan satu pelanggaran. Ya, suatu tackle yang sangat bersih yang dilakukan oleh Marzuki. Kita lihat bagaimana bisa menghentikan gerak daripada Andre Yoga yang di menit-menit awal babak kedua ini begitu cepat merangsek sampai di kotak penalti daripada Persitara, Riko. Satu peluang dari sepak pojok kali ini, anak-anak Sleman akan diambil oleh Yoga. Langsung kotak penalti. Kurang baik antisipasinya, masih anak-anak Sleman. Coba kuasai, kembali, lakukan, baik sekali. Ngadiono, cukup tenang sejauh ini. Dan ini merupakan pemain-pemain cadangan dari kesebelasan tuan rumah PSS Sleman. Masih tertinggal sebagai tuan rumah. Dan saya pikir diperlukan memang variasi atau sedikit variasi serta juga kesabaran dalam mencoba membongkar barisan belakang Persitara. Dan anak-anak Sleman dengan dukungan penonton yang luar biasa bagusnya di Stadion Maguwo Harjo ini, saya pikir bisa melakukannya sepanjang mereka penuh dengan kesabaran untuk bisa membongkar lini belakang Persitara Jakarta Utara. Hampir saja tadi satu pelanggaran. Oh, baik sekali Kurniawan tadi kasih umpan satu terobosan. Shoot tembak! Iya Riko, bagaimana kita lihat lagi-lagi pemain daripada Persitara punya peluang yang sangat baik untuk mencetak gol. Namun kembali keegoisan lah yang tidak membuat mereka mampu mencetak gol. Kita lihat bagaimana gerakan bagus dari ITB Dixon melakukan shooting dari sudut sempit. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya ada dua pemain yang datang dari belakang. Ya, kita lihat di sini cukup baik sebenarnya peluang yang dapat pemain yang lain. Namun kembali dia merusak untuk melakukan shooting sendiri, Riko. Ya, sebetulnya siapapun berhak untuk menjadi seorang egois di sini. Tetapi dalam situasi seperti ini ketika ada posisi yang sangat bebas dari seorang John Tapor atau juga Jermaine Bationo. Kalau saja Itimi sedikit lebih sabar. Oh, peluang saya pikir. Offside, Bung. Ya, gerakan dari Rahel begitu cepat, terlalu cepat sehingga dia diganjar offside. Namun kita lihat bagaimana sebenarnya ini satu indikasi yang bagus yang dilakukan oleh Rudy Kelces menaruh Rahel yang punya kecepatan sebagai striker menggantikan Fajar. Kita lihat bagaimana. Ya, terlalu cepat Rahel berada di depan. Jauh, Bung. Ya. Mencolok sekali. Dan saya pikir ini adalah bagian dari sebuah variasi yang seperti yang saya ungkap tadi itu. Bagaimana mereka harus lebih variatif, harus lebih improve
dalam membongkar barisan belakang Persitara Jakarta Utara. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Kembali Anderson da Silva. Hati-hati, sudah satu kartu kuning Anderson tadi terhadap Itimi Dixon. Ya, kelihatan kaki daripada Anderson mengenai perut daripada Itimi. Memang tidak ada unsur sengaja Riko, karena kita memang bola tadi berada di depan wajah atau di depan badan daripada Itimi pada saat Anderson. Ya, di sini kita lihat. Ya, memang mengenai. Cukup keras, Bung. Pemain naturalisasi keluarga negaraan Singapura asal Nigeria. Ya, kita tahu Itimi Dixon adalah salah satu pilar dari skuad timnas negeri Pulau Singapura. Dia dinaturalisasi dari Nigeria dan sekarang juga menjadi salah satu tulang punggung untuk skuad Persitara Jakarta Utara yang notabene juga disupport oleh The North Jack, kelompok supporter yang berada di balik layar Persitara Jakarta Utara. Harus mendapatkan perawatan nampaknya di luar lapangan. Itimi Dixon dapat tendangan cukup keras tadi. John Tapol. Cukup berbahaya tadi. Ya, satu tackle memang cukup keras dari Rahel. Kita dari mana Rahel melakukan tackling dari belakang. Namun kita lihat memang wasit masih hanya memberikan pelanggaran saja dan tidak menghukum Rahel dengan kartu kuning. Ya, sebuah guntingan yang saya pikir membahayakan pergerakan dari John Takpor. Tendangan bebas. Dedi Mulyadi. Baik sekali tadi. Mampu dihalau oleh barisan pertahanan dari Sleman. Kembali. Kali ini tekanan dilakukan oleh anak-anak Elang Jawa. Coba melebar. Masuk dalam kotak. Satu peluang. Tendangan cukup lemah. Belum mampu menjebol, Bu. Ya, satu proses yang sangat baik yang dilakukan oleh pemain daripada PSS. Ya, kita bagaimana umpan dari Soleimani memberikan kepada Niane, dan Niane kembali memberikan back pass kepada Tommy Haryanto. Sebenarnya cukup baik, namun sayang sekali shooting begitu pelan dan tidak menyusahkan Ngadiono. Sebenarnya kita mengetahui bahwa Tommy mempunyai shooting yang sangat keras. Satu peluang tadi nampaknya tidak dapat dimaksimalkan oleh Tommy. Saya pikir kehadiran Tommy Haryanto memang sedikit lebih mewarnai lini kedua PSS Sleman. Dan mereka sudah sedikit lebih variatif dalam melakukan sebuah setup serangan. Kita lihat beberapa kali terancam barisan belakang Persitara Jakarta Utara. Kembali anak-anak Sleman coba membangun serangan melalui Oyedepo. Mendapat penjagaan cukup ketat tampaknya. Tidak mudah bagi anak-anak Sleman untuk menembus barisan pertahanan Persitara. Masih mengurung setengah lapangan. Kurniawan cukup bersemangat memberi contoh kepada teman-temannya untuk terus ngotot dalam pertandingan kali ini. Baik sekali. Satu pelanggaran, mengangkat kaki terlalu tinggi. Suatu keuntungan. Ebenje tadi. Ya, kita lihat pergerakan daripada Rahel Riko, kita bagaimana sedikit agak menyulitkan Ebenje. Ya, Rahel sudah melakukan atau ingin merebut bola dengan kepalanya, namun Ebenje mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya. Mungkin untuk ukuran Ebenje tidak terlalu tinggi, Bu, karena Rahel juga pemain yang cukup kecil, mungil, Bu. Ya, tapi paling tidak pergerakan Rahel buat saya adalah seperti belut liar, Ya, Bu. sangat merepotkan. Dia menari-nari di dalam dan di luar kotak penalti Persitara Jakarta Utara. Hanya beberapa meter dari luar kotak penalti, Tommy Haryanto yang akan mengeksekusi nampaknya. Tidak langsung, tidak cukup pede nampaknya Tommy, Bung, untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Iya, sebenarnya memang Tommy ingin melakukan crossing kepada rekan-rekan yang berdiri di depan. Namun kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Persitara untuk menarik offside sangat baik. Sehingga kita lihat bagaimana 4 bahkan 5 pemain daripada Sleman terperangkap offside, Riko. Dan bahkan kalau kita melakukan sedikit sorot sentral untuk penampilan atau untuk seorang Tommy Haryanto, barangkali ini juga salah satu dampak negatif dari seringnya Tommy di bangku cadangkan oleh Rudy William Kelces, sehingga kepercayaan diri pemain jebolan PSSI Barretti ini sedikit menurun, Bu. Betul.
baik sekali. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi Itimi Dixon. Harus dikepung 2 orang pemain termasuk Anderson da Silva. Dwi Adi, kapten dari Sleman pada pertandingan kali ini. Dipercaya oleh Kelces untuk memimpin rekan-rekannya. Kembali masih tertinggal di menit ke-62 kali ini. Tuan rumah John Tapol, baik sekali. Oh, lincah sekali. John Tapol, banyak pilihan pemain di sana, 3 di sana. Tinggal menusuk, 1 peluang. Tidak offside, baik Yaso. Baik sekali. Gol kembali. Tim tamu 2-0. Tim tamu Dwi Adi tidak mampu menghalau sepakan atau tendangan gawang ya. The no check kita lihat. VV ada komentar atau bukan Rimen? Ya, saya melihat ini adalah gol yang benar-benar di set up, didesain, direncanakan dengan matang. Dan semua ini berawal dari inspirasi John Takpor yang bergerak dengan aksi individu yang sangat stylish buat saya. Dan bola yang disodorkan pada Kurniawan yang juga dengan cerdas memberikan satu bola tarik untuk Yaso dan Yaso memberikan umpan silang. Ada Bationo di situ. Mudah sekali buat Bationo menceploskan bola dengan satu sontekan yang pelan saya pikir. Sebuah gol yang benar-benar berangkat dari sebuah desain yang sempurna saya pikir. Ya, kita mendengar di babak pertama tadi pada saat istirahat bagaimana Abdul Rahman Gurning meminta tolong kepada pemainnya harus mengarahkan bola kepada John Takpor untuk mendesain serangan daripada Persitara. Dan terbukti di babak kedua ini kembali John Takpor memberikan inspirasi yang begitu bagus dan memberikan umpan kepada Kurniawan. Dan dengan ketidakegoisan Kurniawan, dia juga pintar memberikan umpan kepada Yaso. Dan kita lihat kembali, kita lihat bagaimana pemain yang satu yang tadi mencetak gol di babak pertama, dia kembali Bationo mampu berdiri bebas dan gol tercipta. Dan semua ini juga gambaran bahwa sebuah semangat kolektivitas adalah suatu harga penting untuk sebuah tim dengan menepiskan sikap-sikap ego meski dalam situasi yang sangat menguntungkan sekalipun. Serangan kembali dibangun oleh anak-anak Persitara, nampaknya belum puas untuk keunggulan 2-0 kali ini. 1 peluang. Tertinggal 2-0. Ya, dan tidak ada alasan memang buat Persitara untuk mengendorkan serangan, untuk lebih memilih mendelay serangan, untuk lebih memilih Kurniawan. Gol! Kembali 3-0 menekuk sejauh ini anak-anak Laskar Cibitung. Si Kurus dengan memberikan assist tadi sudah memberikan satu umpan-umpan matang kepada teman-temannya. Kali ini si Kurus menghakimi penjaga gawang Dwi Adi dengan gol yang ketiga. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Hardiman karena memang tidak perlu untuk Persitara mengendorkan serangan karena yang mereka mempunyai celah yang begitu banyak. Dan kita lihat bagaimana kembali Kurniawan pada posisi yang sangat baik untuk melakukan syuting dan kita lihat syuting sangat keras dan gol tercipta, Riko. Sangat baik. Dan gol ini buat saya adalah satu medium penjelasan dari seorang Kurniawan bahwa si Kurus belum habis. Kita melihat bagaimana dalam ruang tembak yang tidak begitu bagus, memaksimalkan suatu umpan yang bagus tadi. Kurus, satu sentuhan, melepaskan tendangan keras, akuratif, bersarang di sektor kanan gawang Dwi Adi. Sebuah penjelasan yang sempurna buat saya. Ya, bagaimana kita lihat bagaimana ekspresi pada Kita lihat bagaimana. Ya, gol balasan, Riko. Oh, Ya, 1 gol juga. Cukup menarik Bu babak kedua ini. Ya, Tommy. Sangat menarik, kita tidak melihat Bu, kita akan lihat tayangan ulangannya. hanya dalam hitungan nyaris 1 menit, Baik sekali, Lang Jawa juga tidak akan tinggal diam. Rianto Tommy Prasetyo menepiskan ketinggalan Sleman menjadi 1-3. Oh, saya pikir ini juga gol yang indah. Ya, ini satu ciri khas Bung Liman. Iya. Kita melihat bagaimana Tommy yang selama dibidani oleh skuad PSSI Bareti dikenal memiliki cannonball. Ya. Seolah sebagai titisan dari seorang Bima Sakti. Kita melihat gol yang jauh dari luar kotak penalti tadi. Permainan semakin terbuka, Bung. 3-1. Semakin menarik permainan terbuka kedua tim. Ya, Setelah tadi Tommy, pemain yang baru dimasukkan di babak kedua, Bung.
Merangsek satu peluang. Melambung tinggi. Satu peluang yang sempit nampaknya, Bung. Dan teknik cara mengambil. Ya, 66 menit sudah. Ya. Pertandingan babak kedua, PSS Sleman melawan Persitara 1-3. Tim tamu unggul saat ini. 66 menit. Tercipta 4 gol. Sebuah aksi yang demonstratif saya pikir. Yang dimunculkan oleh dua tim yang sebetulnya bercokol di papan tengah. Keluar tadi Kurniawan. Memang belum habis, Bung. Ya. Umpan-umpan matangnya juga eksekusinya dia. Dan ini adalah gol yang ke-11 buat Kurus. Ya. Dan secara keseluruhan saya juga melihat bagaimana penampilan anak-anak Persitara Jakarta Utara. Ini adalah sebuah dampak yang manis dari bagaimana atensifnya perhatian manajemen Persitara ketika mereka dalam 2 bulan terakhir didera oleh kesulitan finansial. Dalam arti kata, mungkin Anda ingin mengatakan lunasnya gaji mereka, Bung. Dengan bonus, Bung. Iya. Menambah motivasi lain tentunya, Bung. Ya, Riko, kita tadi bagaimana ada indikasi bahwa Kelces ingin mengganti kiper daripada PSS Sleman. Kita bagaimana Gali Sudaryono sudah dipersiapkan. Dan apakah ini ada indikasi bahwa kesalahan dari gol tadi adalah diperbuat atau dilakukan oleh Dwi Adi. Ya, satu umpan, satu peluang. Yaso. Sudut sangat sempit, Bung. Kembali Kurniawan pun. Oh, Bationo nampaknya. Benar saja, V, yang Anda katakan. Pergantian pemain di kubu Sleman. Dwi Badut Adi. Yang dulu katakannya menjuluki demikian karena postur tubuhnya cukup gemuk. Dwi Adi ditarik keluar oleh Kelces. Digantikan oleh Gali Sudaryono. Ya, kita bagaimana di sini pemain muda, pemain masa depan juga Indonesia yang juga pernah merasakan bermain di tim nasional usia 23. Gali Sudaryono diberikan kesempatan untuk mengganti posisi daripada sang kapten. Kita lihat bagaimana apakah Gali mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Kembali Elang Jawa merangsek dari sektor kanan. Lini tengah coba dikuasai oleh anak-anak Sleman. Solimane tadi gagal. Dedi Mulyadi merangsek dari sektor kanan. Dedi terlalu jauh. Dedi Hoirul Anam memutuskan alur serangan anak-anak Persitara tadi. Kembali coba kuasai Tommy. Luar tadi bola nampaknya. Atau pelanggaran dilakukan oleh Yaso. Cukup badak juga, Bung, Yaso ini, Bung. Ya. Membantu serangan, tiba-tiba ke belakang membantu pertahanan. Pergantian pemain juga dilakukan oleh pasukan dari Persitara. Yaso. Ya, baru saja dibelain badak, Riko. Ternyata Yaso ya, memang sedikit bermasalah dengan staminanya. Mungkin karena diforsir habis sejak kick off tadi. Dan keputusan Kurni untuk memasukkan Iwan adalah untuk lebih menebalkan konsentrasi mereka dalam mempertahankan keunggulan sementara 3-1 ini. satu hasil yang sejauh ini cukup memuaskan tentunya bagi Laskar Sipitung. Ya. Di kandang lawan. Koordinasi yang kurang baik tadi. Satu peluang. Hampir saja. Seperti tidak ada koordinasi antara Ngadiono dengan pemain belakang, Bu. Ya. Satu peluang lagi. Kembali tercipta. Ada Yoga di sana. Pendek saja Yoga. Solimani tadi. Satu, ya, teknik menendang cukup baik tadi. Ngadiono kali ini memetik si kulit bundar di udara. 70 menit sudah. Pertandingan babak kedua. Sementara unggul tentunya 3-1. Tim tamu. Dan saya pikir durasi sisa 20 menit ke depan menjadi durasi yang sangat penting buat kubu kedua tim. Sleman apakah bisa menepiskan dan bahkan membalikkan keadaan dengan sisa waktu 20 menit? Ataukah Persitara bisa mempertahankan keunggulannya? Saya pikir persoalan konsentrasi, konsistensi menjadi pertanyaan penting untuk kubu kedua tim. Rahel tadi dengan semangat tempur yang tinggi, Bu. Bukan satu pelanggaran apakah tadi. Subandi atau wasit melihat bukan satu hal yang perlu dihentikan dengan tendangan bebas. Kembali tempo yang sedang-sedang aja. Kalau Anda melihat tempo seperti ini, Bung, ini tempo yang dikendaki oleh tim tamu kah?
Ya, saya melihat di sini bahwa apabila memang PSS tetap bermain seperti ini, Riko, ini sangat menguntungkan untuk tim tamu karena mereka tidak begitu bersusah untuk melakukan pertahanan. Kita lihat bagaimana mereka tidak dalam kondisi yang lebih cepat memainkan bola dan lebih mengarah langsung ke daerah pertahanan atau daerah kotak penalti daripada Persitara. Dan kita lihat bagaimana mereka bermain seperti mereka berada di posisi yang menang, Riko. Melalui sektor sebelah kiri kali ini, anak-anak Sleman melakukan tekanan. Langsung bola maksudnya ke kotak penalti tadi. Dari kaki-kaki, mereka coba lebih sabar kali ini. Dengan tempo yang pelan seperti ini. Anderson da Silva. Kurniawan di Julianto coba mengganggu tadi. Mampu direbut. Kembali. Mudah saja dipatahkan. Hanya menyisakan Kurniawan, Dwi Julianto. Di lini depan. Sesekali melakukan serangan balik. Laskar Cibitung. Rahel tadi, kalah berduel tadi namanya. Masih Rahel. Coba melebar. Ada satu blok di sana. Masih tinggi. Iya, sebenarnya satu kesempatan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Rahel memberikan bola yang sangat baik kepada pemain back kiri daripada PSS Sleman. Namun shooting yang begitu tinggi tidak bisa mencetak gol di babak kedua ini untuk memperkecil ketinggalan. Tidak ada gangguan. Semestinya bisa dikontrol atau ditahan lebih dulu, Ve. Ya, betul sekali. Bagaimana sebenarnya posisi juga cukup bagus, Riko. Bagaimana Agus melakukan shooting sekali, namun memang arahnya atau akurasinya kurang tepat sehingga bola tidak dapat mencetak gol, Riko. Perlahan-lahan coba menata serangan kembali. Rahel yang dipatok di depanmu. Kembali Tommy tadi. Oyedepo Jorge atau Oyedepo George. Tidak cermat. Yoga atau Andre Yoga. Dan kita pun melihat bagaimana anak-anak Persitara cukup elegan dalam mempertahankan keunggulan sementara 3-1 ini. Mereka buat saya bermain seolah-olah dengan konsep piramida, mengepung setiap pemain Sleman yang menguasai bola dengan 2-3-4 pemain di sini. Ya, kita lihat bagaimana pergantian Rahel dengan Busari. Di sini kita lihat adanya indikasi bahwa Kelces mengharapkan striker yang lebih mempunyai postur tinggi dan bisa berduel di udara melawan pertahanan daripada Persitara. Dan ini adalah indikasi juga kita lihat Rahel pun sudah mulai kehabisan bensin sehingga Kelces memerlukan tenaga baru. Baik sekali tekanan kembali. Bationo, kurang cermat. Kurniawan Kuro sudah menunggu di sana. Bahkan kalau sedikit lebih cerdik, Abdul Rahman Gurning, salah satu dari Bationo atau juga Kurus bisa ditarik keluar dengan mempertajam serangan dengan menyuntikkan darah segar mereka, gendut Doni Kristiawan yang berada dalam barisan pemain cadangan Persitara Jakarta Utara. Coba memanfaatkan lebar lapangan. Terlalu lebar justru Bung yang terjadi. Namun sebenarnya apapun indikasi yang dilakukan oleh Gurning, saya melihat dengan skor 3-1 dan memasuki menit ke-75, saya melihat sebenarnya kalau menurut saya lebih mengarah kepada apabila kedua striker akan diganti, salah satunya lebih baik memperkuat lini tengah ataupun belakang untuk menghambat gerakan daripada PSS Sleman di sisa menit-menit babak kedua ini. Kembali anak-anak Sleman kuasai bola. Jorge atau Oyedepo tadi. Satu keunggulan atau satu keuntungan tentunya tadi. Wasit melihat mungkin terlalu tinggi. Mengangkat kaki tadi anak-anak Persitara. Sedikit membahayakan saya pikir. Inilah tayangan ulangannya. Ya, ngaku memang mengangkat kaki terlalu tinggi, Riko. Sehingga Ya. wasit memberikan pelanggaran ini. Ya, kita lihat bagaimana ngaku begitu keras ya. Ya. Mungkin lebih baik sedikit tinggi ngangkat kaki Bung daripada tinggi hati Bung. Tendangan bebas. Satu peluang tentunya bagi Elang Jawa. Ya, di sini ada spesialisasi daripada Tommy ya. Bagaimana Haryanto apakah dia bisa untuk mengeksekusi bola dengan baik. Karena ini kita posisi yang sangat ideal untuk mencetak gol, Riko. Ya. Akan dieksekusi nampaknya oleh Haryanto Tommy Prasetyo. Ataukah Soleimani? Masih membentur tembok tadi. Satu pelanggaran lagi nampaknya Bung. Baik sekali hadirnya darah segar Tommy.
seolah menambah tenaga di lini tengah, Bung Herdimen, di babak kedua tadi. Ya memang seperti apa yang sudah dikontribusikan oleh Tommy dengan dia diberi kepercayaan oleh Rudy Kelces. Kehadiran Tommy memang memberikan warna lain di lini kedua Sleman. Lebih berdarah dan lebih bisa memunculkan variasi-variasi serangan. Sehingga ini berbeda penampilan mereka dibandingkan dengan babak pertama tadi. Tommy kali ini, setelah tadi gagal, Soleimani mungkin gantian begitu. Tommy, masih membentur tembok. Usano, hampir saja mitra olahraga Hoirul Anam memperkecil ketertinggalan PSS Sleman terhadap Persitara. Lihat Riko bagaimana begitu dahsyatnya Khairul Anam melakukan syuting dari jarak jauh, sangat keras dan sangat tipis Riko. Kita lihat bagaimana sebenarnya peluang untuk memperkecil ketinggalan sebenarnya bisa terjadi apabila gol tadi tercipta. Ada kesan spekulasi di situ, tetapi kita melihat nilai spekulasi yang dilepaskan oleh Khairul Anam nyaris tadi merobek sudut siku gawang Ngadiono. Ya. Keras kayak tadi. Digunting tadi John Tapko. Lewati 3 hadangan. John Tapko. Bationo. Kita lihat. Baik. Masih belum meninggalkan, Bung. Meninggalkan lapangan. Galih Sudaryono. Kelces kita lihat. Masih sangat cemas tentunya. Melihat timnya tertinggal. Atau defisit 2 gol. Ya. Dan kecewa tentu saja dengan hasil buruk ini. John Tapko langsung ke kotak penalti. Kurniawan yang dituju sana. Baik sekali Gali. Terbang tadi Gali. Anderson da Silva. Hanya meninggalkan Kurniawan di depan. Sekali lagi dalam pertemuan pertama mereka tanggal 4 Maret lalu. Di Kamal Muara. Persitara unggul 2-0. Atas PSS Sleman. Dan kali ini di kandang Sleman. Sementara Persitara unggul 3-1. Tommy tadi coba melebar pada Ayo Depo. Langsung kotak penalti. Umpan lambung. Offside terlebih dahulu. Saya pikir ini adalah salah satu dampak positif dari bagaimana manajemen Persitara Jakarta Utara dengan asisten manajer Hari Ruswanto yang selama ini dikenal sangat dekat dan sangat lekat dengan pemain, bisa membangun atmosfer tim yang begitu hangat, begitu kolegial, sehingga kontemplasi mereka selama 1 minggu di kota Yogyakarta paling tidak memberikan satu hasil yang manis saat mereka memainkan partai away di markas PSS Sleman. Ada hasil lebih baik, Bung, apabila satu tim melakukan mungkin adaptasi atau penyesuaian lebih awal, Bung, ya? Saya pikir seperti itu, Riko. Dan kita melihat ada satu bukti yang paling keras di depan mata kita. Iya, satu peluang kali ini. Tendangan keras. Tendangan keras penyusur tanah tadi. Dilakukan oleh Soleimani. Masih mampu diterkam oleh Ngadiono. Di babak-babak kedua inilah kita lihat tayang ulang ya, Bu. Dengan kaki bagian luar masih sangat lemah. Dan Ngadiono berada dalam posisi yang tepat untuk mengamankan si kulit bundar. Kembali Andre Yoga tadi. Dari sektor kanan. Anak-anak Lang Jawa. Gagal satu peluang. Baik, satu. Spekulasi, Ve. Kalau Anda melihat satu keberuntungan, kah? Iya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Andre Yoga sangat-sangat baik. Dia melepaskan bola mengarahkan ke titik penalti daripada Persitara. Dan kita bagaimana bola yang deflected mengenai kaki dari pemain bertahan daripada Persitara. Begitu dengan kesempatan sedikit saja, Busori melakukan sedikit sontekan. Namun memang sayang, bola masih di atas Mister Persitara. Sangat-sangat disayangkan. Padahal ini peluang juga untuk mencetak gol. Di babak kedua ini nampaknya di 10 menit lagi berakhir, Bung. Seolah-olah PSS mulai menemukan ritmenya, Bung. Mengurung Laskar Sipitung. Ya, ada kesan memang sedikit terlambat buat skuad Rudy Kelces ini menemukan satu kinerja yang bagus. Dan ironisnya ini baru mereka dapatkan dalam sisa 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Dan dalam keadaan mereka tertinggal 1-3. Saya pikir hanya sebuah keajaiban. Boleh jadi yang hanya bisa membuat Sleman bisa menyeimbangkan keadaan menjadi 3-3 atau bahkan membalikkan
keadaan. Satu peluang. Satu serangan dari sektor kiri. Baik sekali. Dedi di sana, hati-hati. Masih Soleimani. Kembali, masih belum hilang bola. Umpan 1-2, Anam, Hoirul Anam. Sayap kanan yang dituju. Tommy di sana. Baik sekali, umpan silakan. Gol! Gol, 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 gol. 3-2. Pertandingan banjir gol dilesakan oleh anak-anak Sleman. Ya, Riko, kita lihat bagaimana sebenarnya kerja daripada Tommy Haryanto sangat-sangat baik. Dia tidak hanya bergerak di tengah dan dia bahkan keluar melakukan crossing sangat baik. Sangat cantik crossing yang dilakukan. Dan kita lihat bagaimana Soleimani mampu melakukan heading benar-benar baik dan berada bola di sudut pertahanan daripada gawang Ngadiono. Gol babak kedua, 2 gol untuk Sleman. Dan ini adalah satu kredit plus yang berikut untuk Tommy Haryanto. Dia menusuk ketika beroperasi di sektor kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara dan bolanya sangat manja. Bagaimana Soleimani tadi memberikan satu heading yang sempurna. Dan kita melihat sisa 8 menit ke depan. Apakah akan ada keajaiban berikut untuk anak-anak Sleman? Kita nantikan. Iya. Baik, Bung Ardiven. Kita akan juga tetap melihat. Semoga juga Subandi masih tetap memimpin. Tetap memimpin dengan baik, adil, dan fair tentunya. Baik sekali tendangan bebas tadi. Tapor. Ya, Riko, kita bagaimana sebenarnya adanya indikasi daripada pemain-pemain pertahanan daripada Persitara yang sedikit kendor dalam masalah disiplin. Kita lihat bagaimana 2 gol yang dicuri oleh PSS Sleman di babak kedua ini sangat berbahaya karena kita melihat masih ada 5 menit waktu sisa juga yang sangat berbahaya apabila mereka tidak konsentrasi di pertandingan dan terus mereka fokus untuk melakukan penyerangan. Kita saksikan Mitra Olahraga, tekanan tahan yang dilakukan oleh Elang Jawa, PSS Sleman, langsung kotak penalti. Berjibaku di sana pemain belakang-belakang. Pemain belakang dari Persitara hanya meninggalkan Kurniawan. Seolah terputus kali ini. Kurniawan sendirian, Bu. Ya, seperti berbalik situasi saat ini di lapangan hijau. Ada semacam spirit yang berikut yang didapatkan oleh anak-anak Sleman. Meskipun Rudy Kelce sudah menarik keluar beberapa pemain inti mereka, tetapi justru dengan skuad yang baru saja diturunkan dan notabene semuanya adalah darah-darah muda, darah-darah segar, Sleman bisa menemukan jati dirinya. Tetapi lagi-lagi saya bertumpu pada kalimat, apakah akan ada keajaiban berikut buat pelatih, buat tim yang diasuh oleh pelatih Rudy Kelce ini. Satu peluang tadi, kembali dengan semangat tempur yang masih membara tentunya. Anak-anak Elang Jawa bermain di kandang Stadion Maguwarjo. Mereka justru malah tertinggal. Masih 2-3. Hanya tertinggal 1 gol tentunya. Dibuang saja tadi. Lemparan dalam Soleimani. Yoga. Anam. Tidak cukup pede untuk melakukan shoot. Kaki kiri cukup jauh nampaknya masih. Kerja sama 1-2. 3 pemain mengawal di sana. Hampir seluruhnya pemain. 1 peluang. Mudah saja bagi Ngadiono memperlambat tempo. Ngadiono tadi harus didatangi oleh Andre Yoga. Tertinggal 1 gol. Segalanya masih sangat mungkin terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin, Riko. Tetapi memang diperlukan sebuah usaha yang total di sini. Tendangan langsung dari Ngadiono tadi. Tidak ada rekan di sana. Seolah terputus. Di lini tengah Persitara kali ini. Keluar. Hanya hasilkan lemparan dalam kali ini. Bagi tim tamu Persitara Jakarta Utara. 85 menit sudah. Babak kedua ini. Masih unggul tim tamu. Bationo tadi harus turun ke bawah. Persitara coba merangkai serangan Marzuki tadi. Baik sekali. John Tapol. ITB Dixon. Lepas tadi ITB Dixon. Merangsek dari sektor kanan tadi. ITB Dixon membentur 2 tembok tadi. Terjadi duel. 50-50. Bukan satu pelanggaran. Serangan balik Anderson. Anderson da Silva. Melakukan overlap bisa dikatakan demikian. 1 pelanggaran tadi Dedi Mulyadi.
harus menghentikan laju Soleimani tadi. Harus berhati-hati juga. Pasukan Abdurrahman Gurning kalau ingin meraih atau membawa pulang hasil maksimal ini sejauh ini. Satu peluang kali ini. Penguasaan bola yang kurang baik tadi mengenai wasit. Masih melakukan tekanan. Mengurung PSS Sleman terlalu jauh tadi. Benturan kaki tadi nampaknya. Deddy Mulyadi menghadang. Laju anak-anak Sleman. 2 orang. Deddy Mulyadi. Buang saja Deddy Mulyadi ke depan. Serangan balik. Kurniawan. Kurniawan kurus. Dwi Julianto. Kita lihat mudah saja. Seolah terputus V kalau Anda melihat. Ya begitu jauh yang jarak antara gelandang atau pemain tengah dengan pemain depan daripada Persitara. Karena kita semua pemain bertahan atau gelandang dari Persitara lebih fokus sekarang kepada pertahanan, Rico. Soleimani tadi melebar dari sektor kiri tadi. Bukan satu pelanggaran, hanya menutup badan. Body charge yang dibenarkan. Kembali seolah ada jarak antara Itimi Dixon dengan Kurniawan tadi. Antara lini kedua atau tengah dari Persitara dengan striker Kurniawan. Seolah ada jarak. Hanya hasilkan lemparan dalam. Pergantian pemain nampaknya di kubu Persitara. Iwan S ditarik digantikan oleh Iswadi. Sangat menarik Riko, kita lihat bagaimana sebenarnya tadi Iwan baru saja masuk ya untuk menggantikan Deddy Sutrisno, untuk menggantikan Yaya Sosomar. Namun kembali dia digantikan oleh Iswadi yang kita ketahui notabene adalah seorang striker dan mempunyai naluri lebih menyerang daripada bertahan. Nampaknya Abdurrahman Gurning juga tidak mau tinggal diam, Bu. Dengan kondisi yang cukup kritis bagi timnya. Kembali Sleman mengurung Tommy. Cukup sabar kali ini. 88 menit sudah waktu babak kedua. Soleimani baik sekali umpan. Chop yang baik. Tommy, kembali Tommy. Gagal Tommy, John Tapo. Salah umpannya Tapo tadi terhadap Kurniawan. Hanya meninggalkan Kurniawan yang tentunya cukup berat bagi Kurniawan. 1 menit lagi, waktu normal babak kedua ini. Itimi Dixon, baik saya. Itimi Dixon, satu tackling tadi nampaknya. Anderson tadi, bukan satu pelanggaran. Mungkin mendapatkan karma ya, Bu. Langsung tuntas. John Tapo, cukup baik. Tekanan kali ini, bangun serangan. Bationo nampaknya. Bationo, umpan panjang tadi Kurniawan meminta ke dalam. Salah komunikasi nampaknya. Sleman lakukan tekanan kali ini. Baik sekali menusuk dari sektor kanan. Berkali-kali. Baik sekali Soleimani. Panjang umpannya. Soleimani. Bukan satu pelanggaran nampaknya. Bukan satu pelanggaran. Wasit Subandi melihat. John Tapo. Offside. Hanya meninggalkan Kurniawan kurus Dwi Julianto. 3 menit waktu tambahan. Ya, benar-benar sebuah durasi sisa yang menegangkan kita pikir. Ketika anak Persitara Jakarta Utara berusaha untuk mempertahankan keunggulan mereka. Dan ketika pada saat yang sama pula. Tuan rumah Sleman berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan. Menit-menit sangat genting tentunya. Ya, dan ini juga adalah menit-menit yang rawan gol. Iya. Lemparan dalam kali ini bagian anak PSS Sleman. Mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Hanya tertinggal 1, minimal poin 1. Mereka dapat apabila seri, tapi kalau kalah 0 tentunya. 1 kerugian bagi tuan rumah. Oyedepo, Jorge. 1 peluang melebar ke kiri. Menjauh kembali dari kotak penalti. Rapat sekali. John Tapo baik sekali. Menggunakan kaki bagian luar nampaknya tadi. John Tapo lepas. Sebuah keputusan yang bagus saya pikir. Sayang.
berhasil menipu tadi. Ya, sebuah keputusan yang buat saya sangat instinktif. Teknik tinggi, Bung. Melakukan pergerakan atau akselerasi secara solo dan penuh determinasi di situ. Sayang bola lepas dari kontrol John Tagpor. Atau sudah habis untuk melakukan sprint kedua kali, Bung. Kali ini anak-anak Persitara coba kuasai bola lebih lama, memperlambat tempo, berikan umpan terobosan. Salah mengerti nampaknya tadi, Bung. Masih ada 1 menit ke depan. Apa yang terjadi? Andre Yoga coba merangsek dari sektor sebelah kanan tadi. Umpan panjang Yoga langsung dalam kotak penalti. Di sana 2 orang pemain Persitara coba bertahan. Dedi Mulyadi menjaga. Pergerakan cukup ketat tadi. Oh! Kita lihat. Oh, God! Penalti. Kita lihat tidak ada protes dari anak-anak Persitara. Menandakan seolah menerima putusan wasit Subandi yang menurut Anda bagaimana, Fe? Ya, Riko, bagaimana kita keputusan yang diambil oleh Subandi belum begitu kita lihat jelas apakah memang pantas diganjar. Ya, di sini kita bagaimana Dedi melakukan tackling. Ya, benar sekali Riko, bagaimana memang Dedi melakukan tackling mengenai kaki daripada pemain Sleman Busari, dan ini keputusan menurut saya ini sangat tepat. Saya bilang tadi, apakah akan ada keajaiban berikut? Dan terbukti. Keajaiban itu datang. Saya bilang sisa 1 menit di ujung pertandingan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah sebuah keputusan penalti dari wasit untuk sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ketika satu gerakan yang masuk penetratif ke kotak penalti Persitara. Layak, Bung, untuk dihadiahi penalti, Bung. Satu tackling yang mungkin terlambat. Kalau dari kacamata pribadi saya, Bu. Ya, Sehingga malah mengait kaki Busari yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Ya, sangat disayangkan sebenarnya kita lihat bagaimana keputusan Dedi sebenarnya. Kita lihat Busari tidak begitu berbahaya dan tidak dalam posisi untuk melakukan shooting. Ya, namun kita lihat bagaimana tackling yang dilakukan justru malah menghadiahi penalti untuk pemain daripada Sleman. Sebenarnya hanya dijaga ditempel ketat saja, Bu. Betul. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini, Bu. Dari sudut yang cukup sempit tadi Busari justru malah membawa bola menjauhi area atau penjaga gawang ke kiri tadi. Kurniawan coba berargumentasi, berdebat dengan wasit Subandi. kita melihat waktu terus bergulir. Sudah jauh melewati tambahan 3 menit. Perundingan cukup alot tampaknya. Apabila ini draw, maka sia-sia. Nampaknya tadi sudah leading 3-1. Sudah leading 3-1 Laskar Sipitung. Menyia-nyiakan poin 3 tim tamu. Dan satu hal yang cukup baik tentunya. Dengan semangat tempur yang tinggi, Elang Jawa berhasil mengejar ketertinggalannya. Kita melihat bagaimana pergerakan dari Ferry Setiawan. Dan satu tackling yang saya pikir tidak begitu keras yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Dan Ferry dalam keadaan yang juga tidak begitu membahayakan penjaga gawang Ngadiono terjatuh. Satu peluang terakhir, Bung. Ya, Bisa dikatakan demikian untuk tim Elang Jawa. Untuk menyamakan skor atas tamunya. dan kalau saja penalti ini berbuah dengan gol, ini adalah sebuah hasil yang benar-benar dramatis saya pikir. Ketika tuan rumah Sleman dalam keadaan tertinggal 3-0, 3-1, 3-2 dan gol ketiga mereka Iya. muncul dalam detik-detik terakhir pertandingan. Apakah Ngadiono bisa menjadi pahlawan untuk timnya, Bu? Dan apakah Mamadou Diane juga bisa menjadi pahlawan untuk Sleman? Gol! Eksekusi penalti yang sangat-sangat sempurna. Membuat bersorak kegirangan. Slemania dengan warna kebanggaan mereka hijau. 3-3. Ada komentar, V? Ya, kita lihat bagaimana Riko sangat baik yang dilakukan oleh Mauro, shooting atau placing ke arah sebelah kiri daripada Ngadiono sangat baik dan tidak terjangkau oleh Ngadiono. Ini sangat menarik karena kita tahu bahwa di babak pertama tadi Mamadou memiliki bahkan 2 bahkan 3 peluang
tidak mampu mencetak gol, namun pada saat yang tepat dia datang sebagai pahlawan untuk menyamakan kedudukan, Rico. Ini benar-benar gol yang terpahit yang harus dikenang oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Meskipun reaksi Ngadiono tadi bagus, tetapi paling tidak lagi-lagi saya harus bicara bahwa ini adalah hasil yang sangat dramatis buat Sleman dan juga buat Persitara Jakarta Utara. 3-3 Mitra Olahraga TV. Pertandingan yang sangat-sangat seru dan menarik. Dan usai sudah, wasit Subandi meniupkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan telah usai 2 kali 45 menit. Antara tuan rumah PSS Sleman menghadapi tamunya Laskar Cibitung Persitara dengan hasil imbang 3-3.